perkenalkan kelompok kami. Saya Laila Salsa Nur Alifia, absen 19. Saya Nabila Me'aulinsia dari absen 23. Saya Risma Fatila Hawa dari absen 30. Saya Sylvia Revita Zara dari absen 33. Kalian ada yang tahu nggak, guys, kita lagi ada di mana? Di mana ya, Besti? Kita lagi berada di Candi Mirigambar. Yuk kita pelajari sejarah Candi Mirigambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bertanya-tanya dengan Bapak Juru Kunci Candi Mirigambar. Sebelumnya, apakah boleh tahu namanya dengan Bapak siapa? Suyoto. Bapak Suyoto. Sebelumnya, saya mau bertanya tentang Candi Mirigambar. Apa sejarah berdirinya Candi Mirigambar ini? Ya, sebelumnya ya, saya kenalkan dulu, nama saya Suyoto sebagai guru bendahara Candi Mirigambar. Secara geografis, Candi Mirigambar terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumberkempol, Kabupaten Tulung. Adapun sejarah berdirinya Candi Mirigambar itu dibangun di era Majapahit, itu versi pertama, dan yang kedua itu dibangun sebelum era Majapahit, itu dari Kadiri, Singosari, dan terakhir Majapahit. Itu berdasarkan pada tahun 2021 kemarin itu diadakan pemugaran. Ternyata setelah dibuka, itu di dalam candi ini ada struktur bangunan yang lebih kecil dari ukuran yang sekarang. Adapun kalau yang versi kedua dari kita mengikut angka tahun akademik yang ada. Di sini itu ada 5 angka tahun: 1294 Saka, 1304 Saka, 1310 Saka, 1322 Saka, dan 1328 Saka. Jadi dari angka tahun tersebut bisa dipastikan dibangun di era Majapahit. Jadi setiap angka tahun itu menunjukkan mengadakan pemugaran atau perbaikan. Lalu, kira-kira siapa yang dipercaya membangun Candi Mirigambar pada masa lalu? Kalau tokoh siapa itu sampai sekarang kami sendiri belum bisa menjelaskan, karena biasanya kalau pembangunan kayak tempat-tempat seperti ini biasanya itu dihubungkan atau digandingkan dengan penemuan angka tahun aja. Jadi era siapa, raja siapa gitu aja. Kalau mengikut tahun yang ada di sini itu memang dari awal Majapahit sampai akhir Majapahit. Kalau yang termuda itu memang peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dengan Wikramawardhana. Jadi kalau tokoh nama tokohnya sampai sekarang terus terang kami tidak bisa memberi keterangan ya, karena kami sendiri tidak tahu. Kapan kira-kira Candi Mirigambar pertama kali ditemukan? Kalau Candi Mirigambar ditemukan pada tahun 1870 dan tokohnya itu bernama Mbah Josari. Itu sekaligus yang membuka dusun sini atau membuka lahan sini. Jadi dusun sini sebelum candi ini ditemukan dulu namanya Taman Sari. Nah, setelah ditemukan candi banyak gambar-gambarnya, maka dusun Taman Sari tadi langsung dirubah menjadi dusun gambar. Ini 1870 ya penemuannya. Di mana letak tempat Candi Mirigambar berada dan bagaimana kondisi lingkungannya sekarang? Kalau letaknya tadi saya sudah jelaskan di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumberkempol, Kabupaten Tulung. Adapun kalau keadaan lingkungan itu sampai sekarang antusiasnya bagus. Mereka ikut menjaga keamanan dan juga melestarikan. Kalau tidak ada antusias, candi ini dulu pada tahun 1967 itu yang berdekatan dengan sini, Candi Tuban, itu tanpa ada keikutsertaan masyarakat dan tidak menjaga. Di situ nasibnya tragis.
1967 dibongkar total, dibuang dan hanya untuk nimbus jalan. Tapi alhamdulillah di sini pada waktu itu masyarakatnya bisa dikendalikan dan kepala desanya bagus, maka bisa diselamatkan sampai sekarang dan berguna untuk dunia pendidikan ataupun untuk masyarakat. Mengapa Candi Mirigamba dianggap penting atau bersejarah bagi masyarakat sekitar? Karena dengan adanya candi di sini, otomatis masyarakat itu bisa mempelajari bahwa sebelum kita itu sudah ada peradaban yang sudah maju dan peradaban yang bagus, dan gitu ya. Nah, terbukti di relief-reliefnya itu gambar-gambarnya itu menunjukkan filosofi yang bagus ya. Nah, contoh di sebelah selatan itu ada perpaduan dua wajah kala. Tapi kalau kita lihat dari sudut yang lain itu sudah menjadi burung Garuda. Jadi dari situ Bagaimana usaha perawatan atau pelestarian Candi Mirigamba dilakukan hingga sekarang? kalau pelestarian perawatan yang jelas dari BPK, Badan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, yang pusatnya di Trawulan, itu menempatkan pegawainya atau bawahannya ya kayak saya itu saya yang bertanggung jawab itu ya. Setiap hari kami rawat, kami jaga keamanannya, kami rawat keadaannya, dan sampai sekarang lumut-lumut bersih ya, alhamdulillah. Ini musim panas. Nah, untuk menjaga kelestarian masyarakat tadi sudah ada jelaskan, ikut menjaga pelestarian kalau ada setiap ada agenda ataupun ada tamu misalnya, itu kalau saya tidak ada, mereka itu berusaha untuk menyampaikan informasi, untuk memberitahu di mana rumah saya itu. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.